Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hakim, guru PJOK di SDN Jeruwangi, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi 2 mingguan untuk modul 2.1, yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.1 melalui LMS yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 6 November 2023. Ada 7 tahapan kegiatan, yakni yang pertama mulai dari diri, yang kedua adalah eksplorasi konsep, dan yang ketiga ruang kolaborasi, yang keempat demonstrasi kontekstual, yang kelima elaborasi pemahaman, berikutnya adalah koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Kesemuanya dirangkum dalam akronim Merdeka. Yang pertama, model refleksi yang kami gunakan pada refleksi 2 mingguan kali ini menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Richard Karsh dan Morrison, yakni tentang model refleksi 4C. Yang pertama adalah connection, yang kedua adalah challenge, yang ketiga adalah konsep, dan yang keempat adalah change atau perubahan. Yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Pada modul 2.1 diawali dengan pretest. Pada hari berikutnya saya mempelajari modul 2.1. Kemudian memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Melalui modul ini saya mengenal kebutuhan belajar murid dan memetakannya. Selain itu saya juga diperkenalkan dengan materi tentang strategi diferensiasi, yakni diferensiasi konten, proses, dan produk guna memenuhi kebutuhan belajar murid, yakni tentang kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi kaitan erat dengan peran guru penggerak, di mana sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebagai calon guru penggerak, materi-materi tersebut sangat membantu saya dalam menjalankan peran saya sebagai guru di sekolah. Yang kedua adalah challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Sejauh saya belajar modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini. Antara lain, setiap murid merasa aman dan nyaman. Kedua, anggapan setiap siswa dapat belajar dengan metode dan gaya belajar yang sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, dalam memberikan pengajaran perlu pemetaan kebutuhan belajar murid. Dan yang keempat adalah perlunya kolaborasi antara guru dan murid dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah konsep. Ceritakan konsep-konsep utama dan yang penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah Anda menjadi guru penggerak. Yang pertama adalah berpusat pada murid, artinya pembelajaran yang direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasar pada upaya pemahaman murid secara utuh. Yang kedua, berpusat pada kurikulum, yaitu pembelajaran diferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan pada kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Yang terakhir, penilaian berjenjang atau tier assessment. Guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Penilaian dilakukan dengan berkelanjutan. Yang terakhir adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Setelah saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa perlu melakukan perubahan dari diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksi diri bahwa selama ini
hal yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid saya, sehingga masih ada murid yang selama ini belum terpenuhi kebutuhan belajarnya. Berikutnya, saya berencana untuk melakukan perubahan pola pikir dan praktik pembelajaran dengan cara melakukan asesmen, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan manajemen kelas, dan memperkaya diri dengan berbagai penguasaan model dan teknik pembelajaran. Yang terakhir adalah foto kegiatan, mulai dari kegiatan ruang kolaborasi yang dilakukan secara bersama-sama, mulai diri dengan penugasan. Berikutnya adalah tugas koneksi antar materi dan elaborasi pemahaman. Demikian paparan dari saya tentang refleksi dwi mingguan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.